Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di Perancis ini isinya macam-macam negara. Mereka pada datang ke Eropa. Kami dulu sering dengar, Masya Allah, Eropa. Kalau kamu pergi ke sana nanti bisa dapat banyak duit. Nanti kamu bisa hidup kamu jadi lebih meningkat. Pulang-pulang bisa membangun bangunan yang bagus. Maka tasyawwaqna, maka kita jadi merindukan Eropa. Akhirnya kami pun usaha untuk korban, usaha biar bisa datang ke Eropa. Akhirnya kami berangkat ke Eropa untuk cari kehidupan, untuk cari dunia di sana. ما في أهالينا لأن ما شاء الله قلة الأشياء ما تفكروا يقولون يا فلان حافظ على الصلاة ويا فلان حافظ على صوم رمضان حافظ على دينك خذ سجادة خذ البوصلة خذ كذا حجر التيمم خذ لا كن رجل. ما معنى كن رجل؟ أجمع الفلوس كثير وأبعث إلى البلاد. هذا معنى هذه الهداية التي أخذنا. Kami ketika mau berangkat ke Eropa, keluarga kami nggak ada satupun yang pesan pada kami suruh bawa sajadah, bawa Quran, bawa peralatan sholat, jaga sholat di sana, jauhi dosa, taat kepada Allah. Sama sekali kita tidak dengar itu. Keluarga kami bilang kepada kami, jadilah kamu laki-laki beneran. Laki-laki beneran itu gimana? Laki-laki yang bisa mengumpulkan duit banyak, itulah laki-laki beneran. Itulah yang kami dengar dari keluarga kami. فكلنا صرنا نفتي لأنفسنا يا أخي هذه ليس بلاد مسلمة. أنا الصلاة تركتها في بلادي في بلاد إسلامية والصوم كذلك عندما أرجع أصوم وكذا يعني الدين في بلاد إسلامية. الآن أنا هاجرت لجمع الأموال بس الآن خلاص. Maka kami ini yang hijrah-hijrah ini jadi setiap orang jadi mufti, berfatwa untuk dirinya sendiri, semaunya sendiri. Kami ini dari negeri Islam mau pergi ke negeri kafir. Sholat itu kan di negeri Islam, puasa di negeri Islam, kan sudah kita hijrah menuju negeri lain. Maka puasa, sholat itu kita tinggal di negeri kita. Di negeri kafir nggak ada sholat, kita nggak perlu sholat di sana. Nanti kalau pulang baru sholat lagi, baru puasa lagi. Begitulah kami pergi ke Eropa dengan jadi mufti semuanya, katanya. لكن يا إخواني الله رحمن رحيم لطيف بعباده. الله يريد الخير ما خلقهم حتى يعذبهم. من أجل هذا بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما في نبي آخر. لهذا هذه الأمة هي عليها هذه المسؤولية. كيف تكون ناصحة؟ الدين النصيحة. فالله أراد لنا الخير وبدأت التذكرة بما تسمى الدعوة إلى الله النصيحة. شيء واحد يذكر الآخر واحد يذكر الآخر. ما كانوا المساجد كان واحد مسجد للسواح ما في صلاة ما في شيء. ولكن ببركة الدعوة الله 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 الآن ما يزيد بين 2000 و 3000 مسجد لملك المسلمين اشتروه بأموالهم. Maka kami berangkat dengan cerita tadi. Ya Alhamdulillah, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha sayang pada hambanya. Akhirnya begitu kita sampai ke sana, ringkesnya kita ini ketemu dengan teman-teman dakwah. Akhirnya selamat agama kita. Akhirnya kita dengar nasihat-nasihat dari mereka. Waktu kita datang ke sana, ke Eropa sana di Prancis, ini masjid ini sangat sedikit. Mungkin setahu saya hanya satu aja. Itu pun nggak ada sholat, lampu pun nggak ada. Akhirnya dengan berkahnya teman-teman pada nasihat satu sama lain, ada gerak. Sekarang jumlah masjid yang dimiliki oleh orang Islam, yang dibeli oleh orang Islam sendiri antara 2.500 sampai 3.000 masjid. Walillahil hamd wal man wasyukr sara yufsha salam. Maka atas anugerah Allah, bersyukur kepada Allah, sekarang di Perancis di mana-mana terdengar orang menyebarkan salam. Kan idza taqul li wahid muslim assalamu alaikum ya akhi anta ta'rifuni. Dulu sebelum ada dakwah ini, kalau di Perancis ada orang disalami, orang Islam disalami, maka dia bilang, kok kamu salam pada saya, memangnya kenal kamu dengan saya. Wa idza taqul lahu ma ismuka ana ismi kada Abdul Razzaq يقول anta turid taj'al li bitaqa ta'rifiyya
كارت ديدونتيتي أو هكذا تريد أخذ اسمي تجعل لي تسجلوني ولا كيف؟ يتخاصم. Kalau kita tanya sama-sama orang Islam terjadi saling buruk sangka. Kalau tanya nama kamu siapa? Umpamanya dia namanya Abdul Razak, untuk taskil itu maksudnya. Maka dia akan bilang, kenapa kamu nulis nama saya? Mau apa kamu dengan saya? Begitu, takut kalau ada orang nanya namanya. فببركة هذه الدعوة المباركة صار الأولاد الصغار يقول السلام عليك يا عمي السلام عليك يا خالتي. Maka dengan sebab berkahnya dakwah, anak-anak kecil bilang pada pamannya, Assalamualaikum wahai pamanku. Pada bibinya, Assalamualaikum wahai bibiku. Tersebar salam di mana-mana. Walhamdulillah muliat المساجد كانت المقاهي مليانة بالمرة الآن صار شيئا فشيئا المساجد تملأ. Maka masjid-masjid yang banyak tadi alhamdulillah bertahap-tahap penuh. Dulu yang penuh di Perancis hanya maqahi saja, kafe-kafe saja. Sekarang alhamdulillah masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang mendatanginya. وصاروا الناس يدخلون في دين الله أفواجا الذي بعد عن الدين بالتذكرة وذكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Maka orang-orang non-muslim berbondong-bondong masuk Islam. Orang-orang yang muslim yang jauh dari agama dengan sebab adanya tadzkirah, adanya peringatan-peringatan, adanya dakwah, maka mereka mulai kembali lagi mengamalkan agama. وغير المسلمين الله سبحانه وتعالى من أراد الله به خيرا يهدي من يشاء فالله يهديه يأتي به إلى المسجد ويدخل في الإسلام معنا واحد مسلم جديد. Maka orang-orang non-muslim yang dikehendaki dapat hidayah, mereka datang ke masjid, masuk Islam. Termasuk rombongan kami ada satu yang baru masuk Islam. بالدعوة غير المسلم يصير مسلم. Dengan sebab dakwah, orang non-muslim menjadi muslim. بترك الدعوة المسلم يصير غير مسلم. Dengan sebab meninggalkan dakwah, yang muslim jadi tidak muslim. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. Zaulah di Buffalo. Masya Allah, brother. Brother Ridho. Allah. Allah, hujan. Salju, Masya Allah. Masya Allah Pak Ridho, hujanan. Fourth, ikram a Muslim. Honoring your Muslim brother. Respecting your Muslim brother. Caring for your Muslim brother. Sheikh Ahmad Tablighi. That's why I tell you the 6 points. I got hidayah and I got hidayah from Allah through Tabligh. We teach love and respect for another Muslim, how to care, how to serve, how to love, how to protect. How another Muslim should be safe from our tongue and our hands. And that's what is happening. But I love Jamaat. Jamaat is the most humblest way of Islam in the world. It's one of the best method of da'wah. Best method. I never believed in Islam once upon a time. I thought it was primitive, it was Indian, it was outdated. It
It was Jamaat that was the means that Allah used to direct me the path of Allah. That's how strong I am. It was Jamaat that Allah used. Tabligh! Allah used to bring me back. I used to pray to Jesus. I used to go to church. I never really believed. I thought Islam was too primitive. It's an Indian religion. Backward. But Jamaat, Tabligh Jamaat, and the concept of ikram and love, that one my hearts, Allah used that as dawah to guide me in the right path. Tipu daya mereka, ulah mereka enggak akan membahayakan, kerjasama mereka enggak akan membahayakan. Enggak usah ditulis bahayanya ini, bahaya ini, akan datang bahaya komunis, bahaya, enggak usah. Sibukkan bahayanya saya kalau enggak bergerak. Maka ayat Al-Quran masih berbicara sampai sekarang. Walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'd. Sesungguhnya orang kafir bekerja sama untuk menghalang kalian dari jalan Allah. Tapi semua kerja mereka tidak akan membahayakan kalian. La yadurukum kaidum syai'. Yang membahayakan apa? Maka Allah katakan ayat berikutnya. Illam taf'alu. Wahai orang beriman, kalau kalian tidak bekerja sama juga dalam membangun agama, ini yang berbahaya, Pak. Apa yang terjadi? Kalau gerak mereka mau bikin bom, bikin roket, bikin apa, nggak ada artinya apa-apa hadirin. Waktu kami di Pakistan dulu, teman kami baru pulang dari Afghanistan, sambil tertawa dia bercerita. Di sela-sela pegunungan datang pesawat Rusia, sudah mau menjatuhkan sekian banyak bom. Dia sedang buang air di sela-sela pegunungan tersebut. Dia katakan, ya Allah, saya siap mati di jalanmu. Tapi saya malu mati saya dalam buang air. Nggak enak mati dalam keadaan berak, tapi maaf, jangan ketahuan. Bom jatuh nggak meledak di samping dia. Dia sedang berak, doanya Allah dengarkan. Tapi kalau nggak bergerak, sujud sekian lama di masjid, doa nggak didengarkan oleh Allah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, makarnya bagaimana orang kafir nggak membahayakan kalian. Yang membahayakan kalian apa? Illam taf'alu, kalau kalian tidak bekerja sama dalam membangun agama, ini akan berbahaya. Dua akibatnya tadi. Dan ini yang terjadi sekarang. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian wahai orang beriman tidak bekerja sama juga, maka nanti akan datang fitnatun fil ard, takun fitnatun, akan terjadi fitnah, musibah yang beruntun. Berbagai macam musibah datang, kebakaran, kebanjiran, kabut dan sebagainya. Kadang-kadang hujan lebat, tsunami, gempa. Umat Islam dihinakan, sekian dengan mudahnya dibunuh, dicincang dan sebagainya. Wanita-wanitanya dihinakan. Itu terjadi kenapa? Karena kalian nggak bekerja sama, bukan mereka. Dan yang lebih hebat lagi, fasadun kabir, kerusakan yang besar, berpindahnya ini umat ke agama lain. Lantas kerjasama apa yang Allah inginkan daripada saya, daripada kita ini, supaya jangan bisa mengantisipasi itu semua musibah di dunia ini. Menghilangkan itu kabut, menghilangkan hujan yang membuat banjir, menenangkan itu tsunami, gempa yang mentertawakan jatuhnya bom di samping kita. Nggak bisa berbuat apa-apa hadirin. Apa? Maka Allah katakan walladzina amanu. Mereka-mereka yang beriman, nggak puas dengan wahajaru, bergerak. Imannya dibawa berhijrah. Bergerak. Jangan sholat sendiri di rumah. Bawa ke masjid, itu hijrah. 27 derajat. Bawa lagi ke kampung yang lain. Subhanallah diucapkan di rumah jadi 10 kali lipat. Dibawa bergerak. Pergi haji atau umrah 100.000. Dibawa bergerak mengunjungi saudara-saudara muslim. Jadi berapa? 7.000. Bawa nyebrang laut. Jangan takut mabok. Seberangnya itu lautan. Maka menjadi 7 juta jadinya. Orang Jawa keluar di Jawa saja menjadi hanya 7.000. Kalau Jawa ke Kalimantan, Kalimantan ke Sulawesi, sampai pergi ke Irian sana, seberangnya itu laut, maka menjadi 7 juta kali. Nilai ibadahnya ini umat dengan dia gunakan berhijrah, digandakan sekian ribu kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berhijrahnya bukan hanya menyelamatkan iman. Ashabul Kahfi, Allah puji mereka, umat dahulu. Mereka tidak berdakwah, hanya mempertahankan iman saja. Allah puji. Tapi hijrahnya di umat bukan sekedar untuk menggandakan pahala, bukan sekedar untuk mempertahankan iman,
wajahadu fi sabilillah, untuk menyebarkan ni agama, membawa ni agama, membawa Al-Quran dalam kehidupan dia. Setelah menjadi kaum muhajirin dengan iman, di bawah itu iman bergerak, berhijrah, tapi untuk berjuang agama Allah. Kemudian dalam sisi yang kedua, walladzina awaw wa nasaru, dan orang yang mereka kunjungi, yaitu kaum Ansar, awaw, siap menampung tamu yang datang. Berapa saja tamu silakan datang ke kampung saya. 1 marhaban, 10 orang marhaban, 100, mau datang 1000 silakan, selamat datang. Siapa yang punya cita-cita masjid-masjid kita jadi begitu? Insya Allah kita semua. Masjidnya kecil di Tomutin itu, tapi amalannya besar. Sehingga jadi asbab hidayah, hidupnya agama di London, hidupnya agama di Rusia. Kemarin saya baru dapat cerita jamaah yang dikirim ke Rusia, jamaah Malaysia kemarin datang ke sini. Bagaimana dia masuk di hutan-hutan Rusia itu, musim salju, musim dingin, masuk ke kampung, terus membuat pertemuan habis ngisya. Dia mengira di kampung seperti ini mana ada orang mau datang. Musim dingin lagi, es di mana-mana es. Nggak ada listrik lagi kampung itu, gelap. Tapi dia elan, jauhlah, pagi hari, sore hari jauhlah, nanti malam habis isya ada pertemuan. Setelah habis isya tahu-tahu loh, ada apa ini? Ternyata orang-orang pada datang tuh naik kuda mereka. Orang Rusia tuh naik kuda datang itu. Ada yang naik keledai. Masjid tuh penuh, ada 500 orang ikut pertemuan itu. Ini bukan istimewa, pertemuan jamaah gerak begitu itu. Masya Allah, ini barokahnya fikirnya Syekh Ilyas 90 tahun yang lalu. Rusia bangkit agama, di Eropa bangkit agama. Di Amerika bangkit agama, di Temboro bangkit agama, di Sumberjo bangkit agama. Sumberjo apa ini agama jangan biyen. Saiki Masya Allah, udah serban ngapal nih Quran. Disemelehkan Allah SWT. Alangkah indahnya hidup beberapa hari ini, 60 tahun, 70 tahun, terus kita ini hidup jadi asbab hidayah untuk banyak orang. Maka dakwah kita hidup, kita kuatkan waktu Ramadan ini semelehkan. Bentuk jamaah-jamaah sebanyak-banyaknya. Waktu itu pakai kunut. Maka heran, setelah selesai sholat, selesai ceramah, ini guru Abdul Anang Asrati bertanya, Buya, maaf, dulu Buya kayaknya seperti mengeritik orang yang pakai kunut nih, ya. Tapi sekarang kok Buya Hamka sholat pakai kunut, jadi imam kenapa? Maka Buya Hamka memberikan jawaban yang ajib, Pak. Ini pelajaran bagi kita-kita nih. Beliau katakan, nak, dulu saya baca satu buku, nak. Dulu saya baca satu buku. Sekarang saya sudah banyak baca buku. Maksudnya apa sih? Jadi kalau orang tadi ngaji satu buku saja akan mudah nyalahkan orang lain. Bid'ah, sesat, dan sebagainya. Karena baca satu buku. Tapi kalau dia sudah banyak baca buku, maka tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Sama, kalau kita hanya berguru satu guru saja, nanti akan timbul keta'asuban. Tapi kalau kita banyak berkunjung kepada ulama-ulama, timbul apa yang Allah katakan tadi, wala taj'al fi qulubina
ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mudah-mudahan dari pondok pesantren kita ini hadir akan wujud ulama-ulama bermunculan tadi yang punya 3 sifat tersebut, dan ini merupakan pelipur mata kita waktu di dunia ini, kemudian nanti akan membuat kita lebih senang lagi saat kita dikubur. Di padang mahsyar kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinaikkan derajat kita sebagaimana kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu anak tidak akan membiarkan ayahnya di sorga yang di bawah, akan diangkatkan bersama dengan ayahnya, itu anak di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jerih payah bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk mendidik anaknya, mensekolahkan. Perpisahan, kadang-kadang memang kita sedih berpisah dengan anak kita. Sampai maaf nih, ayah saya sendiri itu ketika saya mau berangkat ke pesantren dulu ke Gontor, ayah saya bilang, jangan Lutfi, kamu tuh orang sering sakit, gimana kamu berangkat? Saya nggak tega. Tapi karena kesemangatan saja, ayah saya akan berangkat, ayah. Tolong ridho ayah saja. Berat beliau kata, hanya berangkat juga. Dan waktu itu di pondok pesantren di Gontor bukan seperti sekarang Pak. Sengaja beras itu dicampur batu waktu itu. Ya, supaya makannya jangan banyak, makan kena batu dikit. Supaya pelan makannya kita. Dan masa kasih daging 1 minggu cuma 2 kali, sedikit sekali. Karena kata almarhum Kejar kasih, kamu tuh masih muda. Kalau kamu tidur di kasur yang empuk, makan daging banyak, terbakar nanti badan kamu, beliau kata. Ditarget kayak gitu. Betul, apalagi kami di Kalimantan tuh biasa, kalau hidup nggak ada ikan tuh susah betul, Pak. Ini tahu tempe ini di Kalimantan tuh baru terkenalnya sejak tahun 90-an ke atas saja. Ketika banyak orang Jawa ke sana. Dulu tuh kami tuh nggak enak betul, apa ini makan tahu tempe. Biasanya makan ikan, sampai di Gontor nggak ada itu ikan. Taunya tempenya tempe rebus lagi, bukan tempe goreng. Untuk meringankan pembiayaan di pondok itu. Setengah tahun ayah saya datang lihat kurus, Lutfi sama ibu saya datang, ambil tas, pulang gitu. Waduh, saya bilang gawat nih. Tolong ayah, setengah tahun lagi saya mau lanjutkan, nanti saya pulang juga. Jangan, udah kalau gitu sekarang kita ke restoran, ke sana ke Ponorogo, ke restoran besar, makan sekuatnya. Nggak kuat sampai di sini saya ayah. Tapi saya balas dendam ketika saya pulang, tempe rebus saya telan tuh, sayur saya telan juga. Alhamdulillah lumayan juga, gemuk juga. Hadir itu alhamdulillah. Ini kebanyakan yang nggak tega tuh ibunya Pak, ayahnya juga nggak tega. Maka ini memerlukan perpisahan. Padahal perpisahan seorang ayah dengan anak itu dibutuhkan dalam ini agama. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, wahajiru turisu abdakum majda, hijrahlah kamu, nanti kamu akan mewariskan ketangkasan kepada anak kamu ini. Itu kalau anak di samping ayahnya terus nggak akan tangkas Pak. Kerdil dia, mau kelahi bapak, apa-apa bapak. Itu kan nggak pernah berpisah. Maka kita berangkat setiap bulan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Supaya mewariskan ketangkasan pada anak kita. Bahkan anak kita kirim lagi ke pondok pesantren. Dulu Pak, yang punya tanah-tanah di kota-kota besar di Indonesia ini orang-orang Arab, Hadramaut kebanyakannya. Yang ada di Banjarmasin, di Jakarta, di Surabaya. Kenapa? Saya banyak bergaul dengan mereka. Kami kalau sudah umur 10 tahun langsung dikirim ke Yaman. Di Yaman itu dibanting-banting di sana. Hidup susah dulu. Setelah umur 20 tahun, 25 tahun baru dikembalikan ke Indonesia. Ternyata mereka yang pegang ekonomi di sana. Makanya jalan-jalannya ada Sah Abdad, Sah Al-Asar dan sebagainya. Ini kebiasaan. Hadir Allah. Jadi perpisahan antara ayah dengan anak ini dibutuhkan. Supaya apa katakan Nabi ini? Wahajiru turisu abnakum majdan. Jadi al-majad. Kemuliaan ini akan didapatkan oleh anak kalau sekiranya sudah biasa berpisah dengan orang tuanya. Kemudian juga perpisahan antara ibu nih, kaum ibu yang di belakang. Terasa berat kita. Apalagi ibu lebih berat lagi untuk berpisah dengan anaknya. Jangan khawatir. Justru keikhlasan seorang ibu melepaskan anaknya tadi, ajib. Kemarin ulama telah menjelaskan. Ibunya Nabi Musa sayang betul kepada Musa alaihissalam. Tapi aneh. Dan dia tahu ini kezaliman Fir'aun akan bunuh anaknya tadi. Maka Allah katakan, arji'i. Susui itu kaum anak. Fa'in khifti, kalau kamu takut, alqi fil yam, lemparkan dia ke laut. Loh, kok gimana? Suruh nyusuin, kalau takut malah dibuang di laut. Berat seorang ibu. Tapi Allah katakan, alqi fil yam. Wa'in khifti, fa'alqi fil yam. Wala takhofi, inna radduhu ilaik. Nanti berkat kamu mau berpisah dengan anak kamu tadi, serahkan kepada aku. Nanti kami akan kembalikan kepada kamu. Bukan dikembalikan biasa saja sebagai manusia biasa. Waja'iluhu minal mursalin. Nanti kami akan jadikan anak kamu sebagai seorang rasul. Jadi kalau seorang ibu tadi berat berpisah dengan anaknya, mau dikirimkan pondok pesantren, nanti itu anak akan dikembalikan oleh Allah sebagai dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin anak ibu akan menjadi ulama besar, akan menjadi kiai, akan menjadi dai kalau ibu sendiri malas untuk berpisah dengan anaknya tersebut. Sayang nak, nggak usah berpisah dengan ibu nak, jangan jauh-jauh. Nanti kalau sudah pondok pesantren baru 2-3 bulan telepon, Bu, sakit Bu di pondok gasalan Bu. Begitu, pulang aja nak, nggak apa-apa nak. Kan aku sudah bagi tahu kamu jangan mondok. Ini ibu yang konyol kayak gini nih Pak. Tadi saya ceritakan dari pagi maaf di Kerincing tadi. Saya punya anak cuma 1 Pak. Dari istri almarhumah yang dulu pernah mondok di sini juga 1 tahun waktu saya tinggalkan. Meninggal dunia. Doakan mudah-mudahan Allah angkatkan derajat beliau. Alhamdulillah sudah berganti lagi. Almarhumah sudah siapkan kader sebelum
beliau meninggal. Sehingga 5 hari meninggal, sudah langsung kawin dengan santri dia tuh. Bentar lagi melahirkan insyaallah. Mudah-mudahan punya anak 25 orang. Target saya memang 25 gitu Pak. Tapi ajib kata Kiai tadi, orang tuh kalau sudah niat nanti Allah wujudkan. Berkat dia niat, nanti anak cucunya dibanyakan. Berkat saya niat begitu, anak 1 tapi dikasih santri akhirnya hampir 1000 sekarang. Dulu nggak punya santri, itu berkat niat. Anak 1 saja. Karena ibu jangan berpisah lama, hanya diajarin di rumah, tapi sekolah SD juga. Cuman ketika kelas 5 SD sudah aktif pramuka aktif. Nanti kalau naik bendera, dia yang naik bendera dengan teman-teman di kantor gubernur. Saya bilang sama istri saya, Dek, gawat nih. Anak kita sudah pandai narik bendera. Nanti kalau terus SMP SMA jadi paskibraka dia. Narik bendera di Istana Negara 17 Agustus kan. Sementara saya bayar di Kebun Jeruk Jakarta, anak sedang narik bendera di Istana Negara. Wah, malu betul. Terus gimana? Ya kita pondokkan anak kita. Kamu sedia nggak? Berat istri saya tuh. Tapi kan dapat targib, alhamdulillah. Ya kita berangkatkan. Pertama waktu itu kita bawa ke Kediri, ya, di Semanding Tertek. Kiai Musin, muridnya Kiai Arwani. Setelah sampai di sana 3 hari, istri saya nunggu, saya berangkat keliling. Setelah 3 hari selesai, saya ambil istri saya. Ketika mau berpisah, anak nangis. Ibu juga nangis juga di balik cadar tapi. Saya ngerti. Tapi alhamdulillah itu Kiai Muhsin punya falsafah ajib. Dia katakan, Ustaz, biasa Ustaz. Itu anak berpisah dengan ibu itu masing-masing nangis itu biasa, beliau katakan. Tapi hasilnya baik nanti. Itu seperti falsafah pisang, pohon pisang. Itu pohon pisang ketika tumbuh, kan di sampingnya tumbuh juga anaknya kan. Maka pisang pantang mati tanpa meninggalkan anak. Begitu. Cuman beliau katakan, ini barangkali bapak-bapak di sini lebih paham. Itu pohon pisang kalau nggak dipisah dari ibunya, di samping ibunya terus, itu tumbuhnya nggak begitu besar. Dan juga buahnya nggak begitu gemuk-gemuk, kurus-kurus. Begitu Pak ya? Tapi kalau ditebas, agak jauh tanam sedikit, nanti tumbuhnya cepat tuh, besar, gemuk, dan punya anak lagi, punya buah-buahan lebih besar lagi. Cuman waktu dipisah tadi dua-duanya nangis. Jadi keluarnya getah dari ibu dan anak tadi ekspresi daripada kesedihan. Biasa nangis. Tapi hasilnya menjadi orang gemuk, dewasa. Maka ibu-ibu jangan takut. Ibu nangis biasa, nangis nggak apa-apa. Anak nangis juga nggak apa-apa. Tapi tangisannya jangan menyebabkan ditarik lagi dari pondok. Jangan. Target, tenang nak. Kamu sebentar saja di pondok. Nanti kamu akan jadi ulama besar. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaih, ulama besar dia. Dikatakan Ats-Tsauri, kenapa? Ats-Tsauri ini kan sapi jantan. Dan itu gelar dia sendiri senang dengan Ats-Tsauri tadi. Karena suatu saat katanya dia waktu masuk masjid bawa kitab, masuk kaki kiri. Datang suara, "Ya Tsaur, wahai sapi." Kata dia, ini suara saya, berarti suara malaikat nih. Santri masuk masjid kaki kiri, sapi itu. Maka cepat dia mundur, akhirnya robah lagi. Langsung kaki kanan. Maka sejak hari itu dia katakan, ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan yang jadi sapi tadi, gara-gara masuk masjid kaki kiri tadi. Nah itu Sufyan ceritanya gimana Pak? Ayahnya meninggal, disantrenkan sama ibunya. 13 tahun nggak jumpa. Ngetuk pintu setelah belajar. Siapa? Man fil kharij. Ya, anak Sufyan ibnuka. Tsauri. Sufyan, aku sudah wakafkan kamu untuk agama. Perjumpaan kita nanti di surga, Sufyan. Kembali kamu ke madrasah lagi. Ini seorang ibu yang mana, Pak? Begitu tegarnya. Mendorong anaknya tadi, 13 tahun nggak jumpa. Bukan malah senang, target lagi anaknya. Sehingga Sufyan menjadi ulama besar. Menjadi ulama besar. Macam-macam. Itu kebanyakan santri ini nggak kerasan tuh gara-gara ibunya. Bentar nangis tuh. Tapi ada santri saya tuh. Ajib. Kasih waktu libur, beberapa hari kemudian datang lagi ke pondok. Maka almarhumah istri saya nanya, kenapa nak kembali, kan masih panjang waktu libur. Susah Bu di rumah Bu. Saya di kuai umi susah di rumah. Ibu saya gawat, nyuruh saya masak, ngurusin adik, bersihkan rumah. Mendingan saya di pondok aja kan. Maka suatu saat datang ibunya, ditanya oleh istri saya almarhumah. Bu, kenapa sih ibu? Anak kok di rumah disuruh macam-macam, nggak diistirahat. Sengaja saya buat demikian Bu. Saya suruh gini supaya jangan kerasan di rumah, agar kembali ke pondok lagi. Wah, kalau gitu kamu hebat, kata istri saya. Lawannya satu lagi, Pak, maaf nih. Untuk menyempurnakan sampai jam 12 saja. Ada teman saya, Pak. Tadinya agak preman dia. Alhamdulillah ikut dakwah 4 bulan, semangat. Langsung anaknya dikirim ke Temboro. Waktu itu belum ramai, masih musim HP, belum banyak. Itu anak Masya Allah, di Temboro ajib. Kirim surat tiap bulan pada ibunya. Sehingga ibunya pakai jilbab, rajin sholat, sebagainya. Baguslah. Dan saya sendiri terkesan betul dengan perkembangan anaknya tadi.
waktu pulang bulan Syawal, ibunya balas dendam. Nak, kamu kan sudah capek 1 tahun di pondok, nak. Sekarang terima penghormatan ibu. Kamu mau makan apa saja silakan sekarang. Diberikan baju baru, sepeda motor yang baru. Pokoknya anak makan terus yang enak-enak. Kamu sudah kasihan 1 tahun. Cuman makan sate saja. Apa itu sate? Sayur terong saja. Baru. Itu anak karena 1 bulan, dikasih makan enak, dikasih baju yang baru, dikasih mobil motor baru. Akhirnya bulan Syawal nggak mau pulang ke pondok lagi. Nah, ini adalah pemanjaan yang salah daripada kaum ibu tersebut. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan takut ibu. Berkat kita berpisah tadi dengan anak kita, nanti anak kita akan didewasakan dan nanti baru kita tahu bagaimana anak kita berhasilnya. Sebagaimana saya katakan, doa kita dikabulkan oleh Allah menjadi pelipur mata, dikubur kita akan bersyukur lagi apalagi di hari kiamat. Enggak pernah lagi senantiasa akan walladzina amanu wa tabi'ahum dzurriyyatuhum bi iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang yang beriman. Makanya para ulama bulan Rabiul Awal bikin peringatan Maulid Nabi. Ini bagus ini. Bagian dari perintah Allah ini. Fadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan sejarah pertolongan-pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan Allah yang lebih besar melebihi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman tuh mendengar nama Nabi itu harus gembira begitu semalaikan. Mendengar nama Nabi kok tidak gembira, itu sudah orang dungu, bodoh semalaikan. Para sahabat dulu sakit keras mendengar nama Nabi, namanya tok disebut, ya Muhammad, langsung lari sembuh semalaikan. Saking gembiranya mendengar nama Muhammad disebut itu. Hari kelahiran baginda Nabi alaihi salatu wassalam adalah hari yang sangat istimewa bagi orang yang beriman. Bahkan sebagian ulama mengatakan hari kelahiran baginda Nabi ini lebih besar daripada hari apapun juga. Lebih besar daripada malam Lailatul Qadar, lebih besar daripada hari Arafah. Karena apa semulaikan? Tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada hari Arafah, tidak akan ada apa-apa di dunia ini tanpa kelahiran baginda Muhammad SAW. Dengan diutusnya baginda Nabi SAW, maka kita ini tahu Lailatul Qadar, tahu hari Arafah, tahu hari Asyura, tahu Ramadan dan tahu sebagainya. Maka bagi orang yang berpikir hari kelahiran Nabi ini betul-betul hari yang sangat istimewa.